Aku mencintainya, tapi aku juga tak bisa meninggalkannya. Kalimat itu meluncur dari bibir suamiku tanpa rasa bersalah. Tanganku gemetar memegang ponselnya yang masih menampilkan foto seorang wanita muda dengan gaun merah, tersenyum manja di pelukannya. Dunia seperti runtuh tepat di depan mataku. Sebelum lanjut, Assalamualaikum sahabat hati. Terima kasih sudah mampir di cerita ini. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar. Kamu dari kota mana? Siapa tahu kita satu kota dan satu luka. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya. Namaku Aisyah, 34 tahun. Seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, Rafa, 8 tahun dan Nisa, 5 tahun. Hidupku sederhana. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mengantar sekolah, membersihkan rumah, menunggu suami pulang dengan senyum yang selalu kuusahakan tulus. Suamiku, Rizky, 38 tahun, seorang manajer pemasaran di perusahaan properti ternama di kota ini. Ia cerdas, ambisius, dan pandai berbicara. Banyak orang menyukainya. Termasuk aku, dulu dan mungkin sampai sekarang. Namun malam itu, semua terasa berbeda. Perubahan Rizky sebenarnya sudah terasa sejak 6 bulan lalu. Ia sering pulang larut. Rapat, katanya. Meeting dengan klien luar kota, katanya. Proyek besar, katanya. Aku percaya. Aku selalu percaya. Tapi malam itu, saat ia tertidur kelelahan di sofa, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar, Clara. Ada emoji hati di samping namanya. Jantungku berdegup kencang. Tanganku dingin. Aku tahu membuka ponselnya adalah pelanggaran. Tapi naluri seorang istri, kadang lebih jujur daripada logika. Dan di sanalah aku menemukan semuanya. Pesan-pesan penuh kerinduan. Foto-foto makan malam romantis. Dan satu pesan terakhir yang belum sempat ia hapus. Aku tidak ingin terus jadi wanita kedua. Aku lelah berbagi. Dunia terasa runtuh. Rizky terbangun saat aku menjatuhkan ponselnya ke meja. Apa ini? Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tegar. Ia mengusap wajahnya, terlihat kaget, lalu lelah. Itu cuma rekan kerja. Rekan kerja tidak memanggilmu sayang dan mengirim foto seperti ini. Air mataku akhirnya jatuh. Ia bangkit, berjalan menjauh beberapa langkah, seolah mencari kata-kata. Namanya Clara. Dia satu tim denganku. Kami sering lembur bersama. Dan dari lembur, jadi tidur bersama? Tanyaku lirih tapi tajam. Rizky menutup mata. Diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku tidak berniat menyakitimu, Aisyah. Aku tertawa pahit. Perselingkuhan tidak pernah berniat menyakiti, tapi selalu menghancurkan. Ia duduk kembali, menatap lantai. Aku merasa sepi. Sepi? Kita tinggal serumah, Rizky. Aku menunggumu setiap malam. Kamu sibuk dengan anak-anak. Kita sudah jarang bicara seperti dulu. Kata-katanya seperti pisau yang perlahan memutar di luka yang sama. Dulu, kami bertemu di kampus. Rizky bukan pria paling tampan, tapi caranya memperhatikanku membuatku merasa istimewa. Ia selalu bilang, kalau nanti kita menikah, aku ingin kamu jadi ratu di rumahku. Dan aku percaya. 10 tahun lalu, kami menikah sederhana tapi penuh cinta. Aku rela berhenti bekerja sebagai admin kantor agar bisa fokus mengurus keluarga. Aku tidak pernah menyesal. Sampai malam ini. Apakah semua pengorbananku tak lagi berarti? Clara. Aku mencari namanya di media sosial. Wanita 28 tahun. Lajang. Stylish. Percaya diri. Foto-fotonya penuh perjalanan bisnis. Makan malam di restoran mahal, senyum yang memikat. Berbeda jauh denganku yang lebih sering memposting foto anak-anak atau resep masakan. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Ada garis lelah di bawah mata.
Ada rambut yang jarang sempat kusisir rapi seharian. Apakah ini salahku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Kami tetap berbicara, tapi seperlunya. Tentang uang sekolah. Tentang belanja bulanan. Tentang tagihan listrik. Tidak ada lagi cerita kecil sebelum tidur. Tidak ada lagi tawa di meja makan. Suatu malam, saat aku menyiapkan makan malam, Rizky berkata tanpa menatapku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu tahu, jawabku pelan. Kamu hanya tidak berani memilih. Ia menatapku akhirnya. Aku mencintaimu. Hatiku bergetar. Lalu dia? Ia terdiam lama. Aku juga menyayanginya. Kalimat itu seperti vonis mati bagi pernikahanku. Yang paling menyakitkan adalah berpura-pura baik-baik saja di depan anak-anak. Rafa pernah bertanya, "Kenapa Mama sering menangis di dapur?" Aku memeluknya erat. Karena Mama lagi potong bawang. Padahal malam itu aku tidak memasak apa-apa. Nisa juga mulai sadar. "Papa kok jarang main sama Nisa?" Rizky hanya tersenyum kaku. Setiap kali melihat wajah polos mereka, aku merasa bersalah. Apakah aku harus bertahan demi mereka? Atau pergi demi harga diriku? Suatu sore, ibuku datang berkunjung. Ia melihat mataku yang sembab. "Ada apa, Nak?" Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Aku menangis di pangkuannya seperti anak kecil. Ibuku hanya berkata satu kalimat yang terus terngiang sampai sekarang. Kesetiaan itu pilihan, bukan keadaan. Kalau dia memilih pergi, jangan paksa dirimu untuk ikut hancur. Kalimat itu memberiku kekuatan, tapi juga ketakutan. Karena aku tahu, suatu hari aku harus benar-benar memilih. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku berdiri di depan Rizky. "Apakah kamu ingin tetap di rumah ini?" Ia menatapku lama. Matanya lelah, bingung, dan ragu. Aku belum tahu. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada pengakuan perselingkuhan. Karena pengkhianatan mungkin bisa dimaafkan. Tapi keraguan adalah awal dari perpisahan. Aku berjalan ke kamar dan mengunci pintu. Air mataku jatuh tanpa suara. Di balik keheningan malam, satu pertanyaan terus menghantuiku. Jika cinta masih ada, mengapa pengkhianatan terasa begitu mudah? Dan tanpa kusadari, itu baru permulaan dari badai yang lebih besar. Pagi itu, matahari tetap terbit seperti biasa. Tapi rumahku tidak lagi sama. Rizky berangkat kerja tanpa mencium keningku. Tanpa kata hati-hati. Hanya suara pintu yang tertutup pelan, seolah ia takut membangunkan sesuatu yang sebenarnya sudah mati di antara kami. Aku berdiri di dapur, memegang cangkir teh yang sudah dingin. "Semalaman aku tak tidur." Kata-katanya terus terngiang. Aku belum tahu. Belum tahu memilih siapa. Belum tahu ingin bertahan atau pergi. Belum tahu apakah 10 tahun pernikahan ini masih berarti. Siang harinya, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. "Saya Clara. Kita perlu bicara." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku menatap layar lama. Ada amarah, ada ketakutan, ada harga diri yang terasa diinjak. Tapi ada juga keinginan untuk melihat langsung seperti apa wanita yang mampu membuat suamiku ragu. Aku membalas singkat. "Di mana?" Kami bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Tempat yang sering dipakai Rizky untuk meeting. Ironis. Clara datang dengan gaun biru muda, rambut tergerai rapi, parfum lembut yang mahal. Ia cantik, aku harus mengakui itu. Aku datang dengan gamis sederhana dan hijab krem. Tanganku dingin, tapi langkahku harus tegap. Ia tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang, Kak." "Kak." Sapaan yang terdengar sopan tapi terasa menusuk. "Kita tidak perlu basa-basi," kataku pelan namun tegas.
Apa maumu? Clara menarik napas panjang. Aku mencintai Mas Rizky. Dan aku tidak mau terus jadi wanita kedua. Aku menatapnya lurus. Lalu, aku ingin dia memilih. Aku atau Kak Aisyah. Hatiku seperti ditarik paksa keluar dari dada. Kamu sadar dia sudah punya istri dan 2 anak? Clara terdiam sejenak. Lalu berkata dengan suara lebih rendah. Dia bilang pernikahannya sudah hambar. Dia bilang dia merasa sendirian. Kalimat itu, sama seperti yang Rizky katakan padaku malam itu. Aku tersenyum pahit. Seorang pria yang merasa sepi tidak berarti berhak mencari pelukan lain. Clara menatapku, kali ini tanpa senyum. Saya tidak ingin merebut. Tapi saya juga tidak ingin hidup dalam bayangan. Aku berdiri. Kalau kamu tidak ingin hidup dalam bayangan, jangan masuk ke rumah orang lain. Aku pergi sebelum air mataku jatuh di depannya. Malam itu, Rizky pulang lebih awal. Wajahnya tegang. Kamu bertemu Clara? Tanyanya tanpa basa-basi. Ya. Ia menghela napas keras. Kamu tidak perlu menemuinya. Seharusnya kamu yang mengatakan itu padanya. Bukan padaku. Sunyi. Rizky berjalan mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Dia menekan aku untuk segera memilih. Dan? Tanyaku, berusaha menahan getaran di suara. Aku butuh waktu. Aku hampir tertawa. Waktu untuk apa, Rizky? Untuk memastikan siapa yang lebih menguntungkan? Ia menatapku tajam. Jangan bicara seperti itu. Lalu bagaimana aku harus bicara? Dengan lembut? Dengan sabar? Setelah kamu mengkhianati aku? Rizky memijat pelipisnya. Aku lelah terus-terusan dihakimi. Aku terpaku. Dihakimi? Aku istrimu. Aku yang kau sakiti. Dan kamu merasa dihakimi? Untuk pertama kalinya, suaraku meninggi di depan anak-anak. Rafa dan Nisa keluar kamar dengan wajah takut. Rafa memeluk kakiku. Mama jangan marah. Hatiku hancur. Rizky menunduk. Ia sadar, pertengkaran ini sudah melukai lebih dari sekadar kami berdua. Hari-hari berikutnya seperti berjalan tanpa warna. Rizky sering termenung. Kadang menatap layar ponselnya lama, lalu menghapus sesuatu. Kadang tersenyum sendiri. Kadang murung. Aku mulai menyadari satu hal yang lebih menyakitkan daripada perselingkuhan itu sendiri. Ia benar-benar bimbang. Jika ini hanya nafsu, mungkin ia akan segera kembali. Tapi ini, seperti cinta yang tumbuh diam-diam. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang tamu. Rizky, panggilku pelan. Ia menoleh. Jujur saja. Apa yang dia punya yang tidak aku punya? Ia terdiam lama. Dia mendengarkan aku, jawabnya akhirnya. Jawaban sederhana. Tapi cukup untuk meruntuhkan semuanya. Selama ini aku juga mendengarkanmu, bisikku. Tapi kamu selalu sibuk dengan anak-anak. Karena itu tanggung jawabku. Karena aku percaya kamu mencari nafkah dan aku menjaga rumah. Air mataku jatuh lagi. Rizky mendekat, tapi tidak menyentuhku. Aku tidak pernah bermaksud jatuh cinta. Cinta tidak pernah salah, kataku pelan. Yang salah adalah pilihanmu setelah itu. Beberapa hari kemudian, Clara kembali mengirim pesan padaku. Kalau Mas Rizky tidak berani memilih, saya yang akan pergi. Entah kenapa, membaca itu membuat dadaku sesak. Apakah aku berharap ia pergi? Atau takut jika Rizky justru mengejarnya? Malam itu, Rizky berbicara dengan suara lelah. Clara akan resign kalau aku tidak memilihnya. Aku menatapnya lama. Dan kamu takut kehilangan dia? Ia tidak menjawab. Itu sudah cukup. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mulai mengeluarkan koper.
Rizky masuk dengan wajah panik. Kamu mau kemana? Aku yang akan pergi. Aisyah, jangan seperti ini. Aku tidak mau menjadi istri yang menunggu keputusan seperti barang lelang. Tanganku gemetar saat melipat pakaian anak-anak. Aku tidak mau anak-anak melihat ibunya diperlakukan seperti ini. Rizky memegang tanganku. Berikan aku waktu 1 minggu. 1 minggu. Waktu yang terasa seperti 1 abad. Seminggu itu menjadi hari-hari terpanjang dalam hidupku. Aku melihat Rizky semakin gelisah. Ia jarang makan. Ia sering termenung di teras rumah. Kadang aku melihatnya menatap Rafa dan Nisa dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ia mulai menyadari apa yang akan ia kehilangan. Tapi apakah itu cukup? Aku sendiri diliputi pertanyaan. Apakah cinta 10 tahun bisa dikalahkan oleh 6 bulan kebersamaan? Apakah pengorbananku tidak lagi berarti? Apakah aku harus bertahan demi anak-anak, atau pergi demi harga diri? Malam terakhir sebelum batas waktu yang ia minta, kami duduk berdua di ruang tamu. Hening. Rizky akhirnya berbicara. Aku sudah membuat keputusan. Jantungku berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. Aku akan memilih. Kalimatnya menggantung di udara. Aku menahan napas. Di detik itu, aku sadar satu hal. Apapun jawabannya, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan mungkin, jalan pulang yang selama ini kuharapkan, bisa saja sudah tertutup selamanya. Aku akan memilih. Rizky berhenti. Wajahnya pucat, matanya merah seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Aku duduk di hadapannya, jemariku saling menggenggam kuat agar tidak gemetar. Detik itu terasa lebih panjang dari 10 tahun pernikahan kami. Aku akan memilih Clara. Kalimat itu akhirnya keluar. Tidak keras. Tidak dramatis. Justru terlalu tenang. Dan ketenangan itulah yang menghancurkanku. Aku tidak langsung menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya, mencoba memastikan apakah aku salah dengar. Kamu yakin? Suaraku terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Rizky menunduk. Aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak ingin menyakitimu lebih lama. Aku tersenyum tipis. Menyakitiku lebih lama? Bisikku. Jadi ini cara tercepat untuk menyelesaikannya? Ia mengangkat wajahnya. Ada penyesalan di sana. Tapi bukan penyesalan karena kehilangan aku, melainkan penyesalan karena keadaan menjadi serumit ini. Aisyah, aku tidak pernah merencanakan semua ini. Tapi bersamanya, aku merasa hidup lagi. Kalimat itu seperti tamparan. Dan bersamaku kamu merasa mati? Tanyaku lirih. Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling jujur. Anehnya, malam itu aku tidak menangis. Mungkin hatiku terlalu lelah untuk bereaksi. Baik, kataku akhirnya. Rizky terlihat terkejut. Baik? Kalau itu pilihanmu, aku tidak akan memaksamu tinggal. Ia bangkit mendekat. Aisyah, aku tetap akan bertanggung jawab pada anak-anak. Aku tertawa pelan, pahit. Anak-anak tidak butuh uangmu saja, Rizky. Mereka butuh ayahnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak bisa membagi hatiku lagi. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum membaginya. Keesokan paginya, Rizky mengemasi beberapa pakaian. Ia bergerak pelan, seolah berharap aku menghentikannya. Aku berdiri di ambang pintu kamar. Kemana kamu akan tinggal? Tanyaku datar. Untuk sementara di apartemen dekat kantor. Aku mengangguk. Rafa tiba-tiba muncul di belakangku. Papa mau pergi kemana? Rizky membeku. Ia berlutut di depan anak kami. Papa ada pekerjaan di luar kota beberapa waktu. Kebohongan. Aku ingin berteriak,
Tapi aku tidak tega merusak masa kecil mereka lebih cepat dari yang seharusnya. Nisa ikut memeluk kaki ayahnya. Papa cepat pulang ya. Rizky memeluk mereka lama sekali. Bahunya bergetar. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan beratnya pilihan. Saat pintu rumah tertutup, suara itu terdengar seperti akhir dari segalanya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkahnya. Tidak ada suara televisi yang selalu ia nyalakan sepulang kerja. Hanya aku dan dua anak yang terus bertanya. Mama, Papa kapan pulang? Setiap kali pertanyaan itu muncul, hatiku seperti diremas. Papa lagi kerja jauh, jawabku dengan senyum yang kupaksakan. Malam-malam menjadi waktu terberat. Aku sering terbangun dan refleks meraih sisi ranjangnya yang kini kosong. Kosong. Seperti dadaku. Seminggu setelah Rizky pergi, aku melihat foto di media sosial. Clara mengunggah foto makan malam romantis. Di meja yang sama dengan foto yang pernah kulihat di ponselnya dulu. Captionnya singkat. Akhirnya tidak lagi bersembunyi. Tanganku gemetar. Jadi, ia benar-benar bangga? Aku menutup aplikasi itu, tapi bayangan mereka bersama terus menghantuiku. Aku membayangkan Rizky tersenyum padanya. Tertawa. Menggenggam tangannya. Hal-hal yang dulu menjadi milikku. Suatu sore, saat mengantar Rafa les, aku melihat mobil Rizky terparkir di depan sebuah pusat perbelanjaan. Dan di sanalah mereka. Rizky berjalan berdampingan dengan Clara. Tangannya memegang tas belanja. Clara tertawa, menyentuh lengannya dengan manja. Aku berdiri membeku beberapa meter dari mereka. Rizky melihatku lebih dulu. Wajahnya langsung pucat. Aisyah. Clara menoleh, ekspresinya berubah kaku. Aku berjalan mendekat. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Jadi ini pilihanmu? Tanyaku pelan. Rizky mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Clara justru yang lebih dulu menjawab. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Aku menatapnya tajam. Tapi kamu tetap melakukannya. Suasana di sekitar kami terasa sunyi meski orang-orang berlalu lalang. Rizky akhirnya berkata, Aisyah, tolong jangan di sini. Kenapa? Malu? Suaraku mulai bergetar. Bukankah sekarang kalian sudah tidak perlu bersembunyi? Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena luka ini terlalu dalam. Aku harap kamu bahagia, kataku pada Rizky. Karena kamu sudah menghancurkan keluargamu untuk itu. Aku berbalik sebelum mereka melihatku benar-benar runtuh. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan versi diriku yang dulu. Aku merasa tidak cukup, tidak cantik, tidak menarik, tidak layak dipilih. Ibuku datang ketika aku meneleponnya dengan suara gemetar. Ia memelukku erat. Lelaki yang memilih pergi bukan berarti kamu kurang. Kadang mereka hanya tidak mampu menghargai. Tapi dia memilih wanita lain, Bu. Ibuku mengusap air mataku. Dan kamu harus memilih dirimu sendiri sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi seperti cahaya kecil di tengah gelap. Beberapa hari kemudian, Rizky datang menjemput anak-anak untuk menghabiskan akhir pekan. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya lelah. Aisyah, kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku menatapnya dengan tenang. Aku sedang belajar. Belajar apa? Belajar hidup tanpa kamu. Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Bukan keraguan memilih wanita, tapi keraguan apakah keputusan itu benar. Namun semuanya sudah terlambat. Malam itu, setelah anak-anak kembali dari akhir pekan bersama ayahnya, Rafa berkata pelan,
Papa sekarang tinggal sama tante itu ya, Ma? Aku terdiam. Rafa lihat mereka pegangan tangan. Hatiku seperti diremas. Aku memeluknya erat. Papa tetap papa kalian. Tapi Mama dan Papa sedang punya jalan yang berbeda. Setelah anak-anak tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Cincin pernikahanku masih kusimpan di laci. Aku memandanginya lama. 10 tahun cinta. Hancur oleh satu keputusan. Tapi di tengah luka itu, aku mulai merasakan sesuatu yang asing. Bukan kebencian. Bukan juga harapan. Melainkan kekuatan yang perlahan tumbuh. Karena mungkin, jalan pulang bukan lagi tentang menunggu dia kembali. Melainkan tentang menemukan diriku sendiri yang hilang. Dan aku belum tahu, apakah Rizky akan benar-benar bahagia dengan pilihannya. Atau suatu hari nanti ia akan berdiri di depan pintu rumah ini, menyesali semuanya. Sudah 3 bulan sejak Rizky memilih pergi. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Rumah ini perlahan kembali menemukan ritmenya. Aku mulai terbiasa tidur tanpa menunggu suara pintu dibuka tengah malam. Aku mulai terbiasa makan tanpa menyiapkan piring untuknya. Aku mulai terbiasa menyebut diriku bukan lagi sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai ibu yang sedang belajar kuat. Namun luka tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya diam, menunggu disentuh sedikit saja untuk kembali berdarah. Suatu sore, ponselku bergetar. Nama Rizky muncul di layar. Aku menatapnya lama sebelum mengangkat. Halo. Suaranya terdengar berbeda. Tidak setegas dulu. Ada getar yang samar. Aisyah, anak-anak bagaimana? Baik. Rafa tadi dapat nilai bagus di matematika. Nisa menang lomba mewarnai. Ia terdiam beberapa detik. Aku kangen mereka. Aku menutup mata. Rizky, kamu bisa datang akhir pekan seperti biasa. Ia menghela napas berat. Boleh aku datang malam ini? Permintaan itu membuatku curiga. Ada apa? Aku hanya ingin melihat mereka. Dan entah kenapa, ada nada kosong dalam suaranya. Malam itu Rizky datang. Ia berdiri di depan pintu seperti tamu yang tidak tahu apakah ia masih diterima. Rafa dan Nisa langsung memeluknya. Tawa mereka memenuhi ruang tamu. Untuk sesaat, semuanya terlihat normal. Tapi aku melihat sesuatu di wajah Rizky. Ia lebih kurus. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Saat anak-anak masuk kamar untuk mengambil gambar yang ingin mereka tunjukkan, aku bertanya pelan. Kamu tidak terlihat bahagia. Ia tersenyum tipis. Kamu sekarang bisa membaca wajahku ya? Aku sudah 10 tahun hidup bersamamu. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar hampa. Setelah anak-anak tidur, Rizky tidak langsung pulang. Ia duduk di kursi yang dulu selalu ia duduki setiap malam. Bagaimana hidupmu? Tanyaku hati-hati. Ia menatap lantai. Clara berbeda. Aku tidak menjawab. Dia tidak seperti yang aku bayangkan. Aku menahan diri agar tidak tersenyum pahit. Maksudmu? Dia terbiasa hidup bebas. Pulang malam, nongkrong dengan teman-temannya, traveling setiap bulan. Aku pikir aku bisa mengikuti ritmenya. Tapi aku lelah. Aku terdiam. Dan dia tidak terlalu suka ketika aku sering datang ke sini untuk anak-anak, lanjutnya pelan. Ah, jadi itu. Kamu pikir kehidupan baru hanya tentang cinta? Tanyaku lembut. Rumah tangga itu tentang tanggung jawab. Ia menatapku. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku melihat penyesalan yang nyata. Aku salah ya? Pertanyaan itu seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku menarik napas panjang. Bukan aku yang harus kamu tanyai. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Itu Clara.
Tolong ingatkan Mas Rizky untuk tidak terus-terusan ke rumahmu. Aku tidak nyaman. Tanganku mengepal. Aku membalas singkat. Itu rumah anak-anaknya. Tak lama, Rizky meneleponku. Maaf. Clara melihat riwayat panggilanku. Apa sekarang kamu harus minta izin untuk menemui anak-anakmu sendiri? Ia terdengar frustrasi. Kami bertengkar hampir setiap hari. Aku bisa membayangkannya. Clara yang dulu manis dan penuh perhatian, kini mungkin mulai menunjukkan sisi aslinya. Cemburu. Menuntut. Tidak ingin berbagi. Bukankah itu yang dulu ia rasakan saat menjadi wanita kedua? Sekarang roda berputar. Suatu malam hujan turun deras. Pintu rumahku diketuk. Ketika kubuka, Rizky berdiri di sana. Basah kuyup. Aisyah, boleh aku masuk? Aku terdiam beberapa detik sebelum memberi jalan. Ia duduk, menunduk lama. Hujan masih terdengar di luar. Kami bertengkar besar, katanya akhirnya. Karena apa? Karena dia tidak mau aku terlalu terikat dengan masa laluku. Aku tersenyum pahit. Masa lalumu adalah anak-anakmu. Ia mengangguk, wajahnya hancur. Aku pikir cinta saja cukup. Tapi ternyata tidak. Tidak pernah cukup, jawabku pelan. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku merindukan rumah ini. Hatiku bergetar. Rumah ini. Tempat yang ia tinggalkan demi rasa baru yang sekarang mulai pudar. Aisyah, suaranya bergetar. Aku lelah. Aku berdiri tegak di depannya. Dan kamu pikir aku tidak lelah? Kamu pikir 3 bulan ini mudah untukku? Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Kamu menghancurkan aku, Rizky. Kamu membuatku merasa tidak cukup. Kamu memilih wanita lain di atas keluarga ini. Ia menutup wajahnya. Aku menyesal. Menyesal tidak mengembalikan 10 tahun yang kamu buang. Hening. Hanya suara hujan. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang, katanya lirih. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi ingin memohon atau marah. Aku hanya lelah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rafa demam tinggi. Aku panik dan membawanya ke rumah sakit malam-malam. Tanpa sadar, aku menelepon Rizky. Ia datang dalam waktu kurang dari 30 menit. Di ruang tunggu, kami duduk berdampingan. Sunyi. Saat dokter mengatakan Rafa hanya kelelahan dan butuh istirahat, kami sama-sama menghela napas lega. Rizky memeluk Rafa erat. Aku melihat air matanya jatuh di rambut anak kami. Di detik itu, aku tahu satu hal. Ia mungkin mencintai Clara. Tapi darah dan ikatan keluarga tidak bisa diputus begitu saja. Seminggu kemudian, aku mendengar kabar dari teman lama Rizky bahwa Clara pindah dari apartemen mereka. Katanya, Clara tidak tahan dengan pertengkaran yang terus terjadi. Rizky belum meneleponku lagi sejak malam di rumah sakit itu. Tapi entah kenapa, aku merasakan sesuatu akan berubah. Malam itu, saat aku sedang melipat pakaian anak-anak, ponselku berdering. Nama Rizky muncul lagi. Aku menatap layar lama. Di balik luka, di balik pengkhianatan, di balik air mata. Apakah benar masih ada jalan pulang? Atau semuanya sudah terlambat? Tanganku perlahan mengangkat telepon itu. Halo? Suara di seberang terdengar berat, penuh emosi yang tertahan. Aisyah, bolehkah kita bicara? Tentang kembali. Jantungku berdebar keras. Tapi kali ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang harga diri. Ini tentang luka yang belum sembuh. Dan aku belum tahu, apakah pintu rumah ini masih bisa terbuka untuknya. Halo? Suara Rizky terdengar berat di ujung telepon. Aisyah, bolehkah kita bicara? Tentang kembali. Kata itu menggantung di udara. Kembali.
Satu kata yang dulu selalu kuharapkan setiap malam saat menatap pintu rumah. Satu kata yang kini justru membuat dadaku sesak. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku pelan. Aku ingin pulang. Sunyi. Hanya suara napas kami yang terdengar. Kami sepakat bertemu di rumah setelah anak-anak tidur. Malam itu terasa berbeda. Udara dingin, langit gelap tanpa bintang. Rizky datang tanpa membawa apa-apa. Tidak ada koper. Tidak ada bunga. Hanya wajah lelah dan mata penuh penyesalan. Ia duduk di ruang tamu, tempat yang dulu menjadi saksi tawa kami. Aku sudah tidak bersama Clara, katanya langsung. Aku tidak terkejut. Aku sudah mendengar kabarnya. Dia pergi, lanjutnya. Katanya dia tidak bisa bersaing dengan bayang-bayang keluarga. Aku menatapnya lurus. Bukan bayang-bayang. Itu kenyataan. Ia mengangguk pelan. Aku salah, Aisyah. Aku terlalu mengejar perasaan yang membuatku merasa muda dan dihargai. Aku lupa bahwa yang paling tulus justru sudah ada di rumah. Kalimat itu terdengar indah, tapi juga terlambat. Aku menyesal, katanya lagi, suaranya bergetar. Aku kehilangan arah. Aku pikir cinta baru itu jawaban dari kejenuhan. Tapi ternyata aku hanya lari dari tanggung jawab. Aku menahan napas. Menyesal itu mudah, Rizky. Tapi memperbaiki luka tidak. Ia menatapku penuh harap. Berikan aku kesempatan. Demi anak-anak. Demi kita. Aku berdiri, berjalan perlahan menjauh beberapa langkah. Demi anak-anak? Atau demi kesepianmu sekarang? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berbicara sebagai istri yang takut kehilangan. Aku berbicara sebagai perempuan yang pernah dihancurkan. Kamu tidak memilihku, Rizky. Kamu memilih dia. Dengan sadar. Ia menunduk dalam-dalam. Aku tahu. Kamu melihat aku menangis. Kamu melihat anak-anak bertanya. Tapi kamu tetap pergi. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena memohon. Aku membiarkanmu pergi. Karena aku tidak mau menjadi pilihan kedua di rumahku sendiri. Rizky mengusap wajahnya. Setelah aku pergi, aku pikir aku akan bahagia. Awalnya iya. Semuanya terasa baru. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada tuntutan. Ia menarik napas dalam. Tapi lama-lama aku sadar, yang aku rindukan bukan sensasi baru itu. Aku merindukan suara Nisa yang merengek minta dongeng. Aku merindukan Rafa yang selalu memelukku sebelum tidur. Aku merindukan kamu, yang diam-diam selalu menungguku. Hatiku bergetar. Namun ada suara kecil dalam diriku yang berkata, "Jangan mudah luluh." Kamu merindukan kenyamanan, jawabku pelan. Bukan aku. Ia menggeleng cepat. Tidak. Aku merindukan rumah. Dan rumah itu kamu. Aku tersenyum pahit. Rumah bukan tempat yang bisa kamu tinggalkan saat bosan lalu kembali saat lelah. Rizky bangkit dan mendekat. Ia berlutut di depanku. Aisyah, aku mohon. Aku mundur satu langkah. Jangan berlutut karena kasihan. Berdirilah kalau memang kamu ingin memperjuangkan. Ia berdiri perlahan. Apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Selama ini aku selalu berharap ia bertanya seperti itu sebelum memilih pergi. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Aku masih terluka. Ia mengangguk, air mata jatuh tanpa ia sembunyikan. Aku akan menunggu. Menunggu bukan berarti semuanya akan kembali seperti dulu. Aku siap memulai dari nol. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena getir. Kita bukan pasangan baru, Rizky. Kita pasangan yang pernah hancur. Malam semakin larut. Kami duduk berdampingan,
tapi ada jarak tak kasat mata di antara kami. Apa anak-anak tahu tentang Clara? Tanyanya pelan. Mereka tahu papa tinggal dengan wanita lain. Wajahnya pucat. Rafa pernah melihat kalian bersama. Ia menutup mata. Aku sudah merusak pandangan mereka tentang ayahnya. Belum, kataku pelan. Kamu masih punya kesempatan memperbaikinya. Tapi bukan dengan janji. Dengan tindakan. Ia mengangguk berulang kali. Aku tidak bisa langsung menerimamu kembali, kataku akhirnya. Ia terdiam, tapi tidak memotong. Kamu boleh datang sebagai ayah. Kamu boleh memperbaiki hubungan dengan anak-anak. Tapi untuk kembali sebagai suami, aku butuh waktu. Berat sekali mengucapkan itu. Karena sebagian hatiku masih mencintainya. Aku akan membuktikan bahwa aku berubah, katanya mantap. Aku menatapnya dalam. Perubahan bukan untukku saja, tapi untuk dirimu sendiri. Beberapa minggu berikutnya, Rizky benar-benar berusaha. Ia datang menjemput anak-anak sekolah. Ia membantu Rafa mengerjakan PR. Ia memperbaiki keran yang bocor tanpa diminta. Ia tidak lagi datang sebagai pria penuh gengsi. Ia datang sebagai ayah yang ingin memperbaiki. Suatu malam, Nisa berkata polos. Papa sekarang baik lagi ya, Ma? Aku tersenyum tipis. Papa sedang belajar jadi lebih baik. Rizky mendengar itu. Ia menunduk haru. Namun di dalam hatiku, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali melihatnya memegang ponsel, bayangan Clara masih muncul. Setiap kali ia pulang terlambat, jantungku tetap berdebar tak tenang. Kepercayaan yang hancur tidak kembali dalam semalam. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Rizky berdiri di teras rumah. Aisyah, panggilnya lembut. Aku mendekat. Aku tidak tahu apakah kamu akan benar-benar menerimaku lagi. Tapi aku bersyukur kamu masih memberiku kesempatan menjadi ayah. Aku terdiam. Kalau suatu hari kamu memutuskan untuk tidak kembali padaku sebagai suami, aku akan menerimanya. Karena aku sadar, aku yang merusaknya. Air mataku jatuh lagi. Cinta itu masih ada. Tapi ia berubah bentuk. Aku tidak tahu masa depan kita seperti apa, kataku jujur. Mungkin kita akan bersama lagi. Mungkin juga tidak. Ia mengangguk. Tapi satu hal yang pasti, lanjutku, aku tidak lagi takut kehilanganmu. Karena aku sudah belajar berdiri sendiri. Angin malam berhembus pelan. Rizky menatap rumah itu, rumah yang dulu ia tinggalkan. Jalan pulang memang ada. Tapi pintunya tidak lagi sama. Ada bekas retakan di sana. Ada luka yang mengingatkan bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah ilusi. Apakah kami akan benar-benar bersatu kembali? Atau hanya menjadi dua orang tua yang berdamai demi anak-anak? Jawabannya masih ditulis oleh waktu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunggu dengan air mata. Aku menunggu dengan kekuatan. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Sudah 6 bulan sejak malam ketika Rizky berdiri di teras rumah dan mengatakan ia siap menerima apapun keputusanku. Sejak itu, hidup kami berada di antara dua status. Bukan suami istri sepenuhnya, tapi juga bukan benar-benar berpisah. Ia tidak lagi tinggal di apartemen. Tapi ia juga belum kembali ke kamar kami. Ia memilih tidur di kamar tamu. Keputusan itu datang darinya sendiri. Aku tidak mau memaksakan kedekatan yang belum kamu izinkan, katanya waktu itu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat lelaki yang dulu kucintai, bukan lelaki yang egois, bukan lelaki yang tergoda, tapi lelaki yang sedang belajar bertanggung jawab. Pagi-pagi kini terasa berbeda. Rizky membantu menyiapkan sarapan. Ia mengantar Rafa ke sekolah, sementara aku menyiapkan bekal Nisa. Kadang kami saling bertukar pandang di dapur, canggung, tapi tidak lagi penuh kebencian. Namun keheningan itu tetap ada.
Bukan keheningan yang dingin, tapi keheningan yang penuh hati-hati. Suatu pagi, Rafa berkata polos. Sekarang Papa sudah tinggal di sini lagi ya, Ma? Aku tersenyum tipis. Papa sedang berusaha memperbaiki semuanya. Rizky yang mendengar itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Meski ia sudah berubah, hatiku belum sepenuhnya tenang. Suatu malam, ketika ponselnya berbunyi dan ia sedikit menjauh untuk menerima telepon, jantungku kembali berdebar tidak karuan. Bayangan Clara muncul lagi. Bayangan pengkhianatan itu seperti bayang-bayang yang sulit diusir. Setelah ia selesai menelepon, aku memberanikan diri bertanya. Siapa? Ia menatapku tanpa ragu. Klien. Kamu mau lihat riwayatnya? Ia menyerahkan ponselnya tanpa kuminta. Dulu, ia akan marah jika aku bertanya. Sekarang, ia justru terbuka. Aku tidak jadi memeriksa. Tidak perlu, jawabku pelan. Ia tersenyum kecil. Terima kasih sudah mencoba percaya lagi. Kata mencoba itu tepat. Karena itulah yang sedang kulakukan. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, seorang wanita berdiri di depan pagar rumah. Aku membeku. Clara. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya tidak lagi secerah dulu. Aku tidak ingin membuat masalah, katanya pelan. Apa lagi yang ingin kamu ambil? Tanyaku datar. Ia menunduk. Aku hanya ingin bicara dengan Mas Rizky. Sekali saja. Darahku mendidih. Kamu sudah mendapatkan yang kamu mau dulu. Ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Saya tidak bahagia. Jawaban itu mengejutkanku. Dan kamu pikir aku peduli? Ia menggeleng cepat. Bukan itu. Saya hanya ingin meminta maaf. Aku terdiam. Beberapa detik kemudian, Rizky keluar rumah. Ia terkejut melihat Clara berdiri di sana. Kenapa kamu ke sini? Tanyanya tegas. Clara menarik napas panjang. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku sadar aku masuk ke hubungan yang bukan milikku. Dan aku kehilangan diriku sendiri karenanya. Rizky menatapnya lama. Aku juga salah, katanya akhirnya. Tapi semuanya sudah selesai. Clara mengangguk pelan. Saya harap kalian menemukan kebahagiaan lagi. Ia pergi tanpa drama. Tanpa air mata berlebihan. Hanya langkah pelan yang menghilang di ujung jalan. Aku berdiri diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat akhir yang benar-benar selesai. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rizky duduk di hadapanku. Aku tidak pernah menyangka dia akan datang. Aku juga tidak. Sunyi beberapa saat. Kamu masih takut? Tanyanya pelan. Aku mengangguk jujur. Takut semuanya terulang. Ia menghela napas panjang. Aku tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi aku bisa memastikan tidak ada pengulangan. Ia mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak. Aisyah, aku ingin kembali sepenuhnya. Bukan sebagai tamu. Tapi sebagai suami. Jantungku berdetak keras. Kalimat itu yang dulu sangat kuharapkan. Kini, aku justru takut menjawab. Kalau aku bilang ya, bukan berarti luka ini hilang, kataku pelan. Aku tahu. Kamu harus siap menghadapi aku yang kadang masih curiga. Aku yang kadang masih menangis sendiri. Aku siap. Dan kalau suatu hari aku tidak sanggup lagi. Ia tersenyum lembut. Kalau kamu pergi karena aku tidak berubah, itu salahku. Tapi aku tidak akan pergi lagi. Kalimat itu berbeda. Dulu ia pergi karena bingung. Kini ia memilih bertahan meski belum tentu diterima sepenuhnya. Beberapa hari aku memikirkan semuanya. Aku melihat cara ia memperlakukan anak-anak. Aku melihat caranya menghargai ruangku. Aku melihat usahanya tanpa banyak kata. Cinta itu masih ada.
Tidak lagi meledak-ledak seperti dulu, tapi hangat, tenang, dewasa. Suatu malam, aku berdiri di depan kamar tamu tempat ia tidur selama ini. "Kamu masih bangun?" tanyaku pelan. Ia duduk di tepi ranjang. "Iya." Aku menarik napas dalam. "Kamu boleh kembali ke kamar." Ia menatapku, seolah tidak yakin mendengar dengan benar. "Benarkah?" Aku mengangguk perlahan. Bukan karena aku sudah melupakan semuanya, tapi karena aku memilih memberi kesempatan. Air mata jatuh di pipinya. "Aku tidak akan menyia-nyiakan ini lagi." Malam itu kami tidur di kamar yang sama untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada kata-kata manis berlebihan. Hanya dua orang yang pernah hancur, memilih membangun kembali. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Kepercayaan harus dirawat setiap hari. Cinta harus dijaga, bukan diasumsikan. Tapi satu hal yang kini kupahami. Jalan pulang memang ada. Bukan untuk kembali ke masa lalu yang sama, tapi untuk membangun masa depan yang berbeda. Rizky memelukku pelan sebelum tidur. "Terima kasih sudah tidak menutup pintu itu," bisiknya. Aku tersenyum tipis dalam gelap. "Aku tidak menutupnya. Tapi sekarang, kuncinya bukan lagi di tanganmu sendiri." Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku tidak lagi merasa takut kehilangan. Karena aku tahu, jika suatu hari ia memilih pergi lagi, aku sudah cukup kuat untuk tetap berdiri.